arus output ke baterai 1,1. Oke guys, saat ini jadwalnya ngevlog, suasananya mendung dan mendung banget, gelap. Ini sekitar jam 4 sore. Kita lihat di mendung-mendung begini panel surya dapat 1 ampere. Speknya ini. Dan output ke baterainya, output SCC ini dapat 1,1 ampere. Kalau pas terik tadi itu sekitar bisa sampai, tapi teriknya juga agak mendung guys ya, sekitar sampai 10 ke 12 ampere. Panasnya nggak panas pure banget. Sekarang saya akan coba cek di ePaperPire, jadi dari aplikasi ePapernya. Wah, ini suruh install baru, letter, nanti aja. Lokal WiFi nya saya nyalakan dulu. Ini WiFi ePapernya udah tersambung, terus tinggal masuk aja, pilih yang ekstra karena saya pakai ekstra. Nah, di sini kelihatan, jadi chargingnya saat ini sekitar ini guys ya, 13,66 watt, arusnya sekitar 1 ampere, arus output ke baterai 1,1. dan ini arus panel suryanya, ini arus panel surya, ini arus baterai. Oke, sekarang coba untuk tes nyalain lampunya. Jadi di paling bawah ini dia nggak ada dayanya. Kalau saya nyalain lampunya di atas ini, test switch on seperti ini, maka dia akan menyala. Lampu yang sudah saya hubungkan ke, atau beban aja yang sudah saya hubungkan ke output ePapernya, ada 9,9 watt saat ini. Yang paling bawah ini guys ya. Sekarang saya matikan lagi. Di sini ada menu settingan baterai. Ini settingan baterai. Nah, ini sialet ini untuk AGM ya. Nah, ini sialet, terus ini gel untuk gel. Nah, kalau user ini dipakai untuk manual guys ya. Kita setting manual. Kalau float ini untuk aki basah. Kalau LFP4 ini untuk LiPo4 yang 4S. Kalau ini LNCM ini untuk lithium ion 3S. Kalau ini LFP8 untuk LiPo4 8S. Kalau ini LNCM6 untuk lithium ion bekas laptop kayak gitu ya guys, 3,7 volt itu yang 6S. Oke, saya cancel. Nah, kalau tadi dipilih user baterainya, maka kita bisa rubah-rubah di bagian sini, di bagian ini. Kalau ini kan tadi sudah default, dia nggak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau mau setting manual pilih user. Terus load saya itu ke beban itu saya setting otomatis nyala jam 17.30 sampai jam 23. Jadi di atas ini guys ya. Oke, sekarang apalagi ya? Time calibration. Jadi ini sinkron antara handphone saya dengan ePapernya terhadap waktunya. Jadi jamnya sinkron. Kalau ini device address ini nggak perlu ya, nggak perlu diotak-atik. Terus power statistik, nah ini hanya statistik aja tentang penghasilan. Dan kalau statistik ini harus sinkron terus antara HP ke ePaper, harus online. Dan
equipment information. Ini saya nggak pernah gagas gitu guys ya, nggak pernah otak-atik, aku biarin aja. Kayaknya ini kayak lampu backlightnya seteran. Lah ini kan lampu backlight, dia e-papernya lampunya bisa nyala berapa menit, mungkin kayak gitu ya. Oke, close dulu guys ya. Oke, jadi alatnya seperti ini, pakai kabel LAN ya guys. Nah, di bawah ini ada sensor suhu. Ini harusnya ditempelin ke aki. Yang sangat disayangkan, seribu sayang, alatku itu tidak bisa connect cloud. Jadi harusnya kalau misalnya bisa connect cloud ya, cloudnya itu dia akan bisa dikontrol beban baik maupun SCC-nya dari luar kota melalui jaringan internet. Jadi pakai aplikasi tadi guys. Dan kita bisa mantau penghasilan selama kita menggunakan e-paper ini, dan juga kita bisa kalkulasi terhadap rupiah yang sudah kita masukkan. Jadi dikasih juga fitur nilai tukar rupiah ke KWH gitu guys ya. Jadi nanti berapa rupiah sih yang kita hasilkan selama menggunakan ini, dan itu ada statistiknya juga, seharusnya seperti itu. Dan kemarin saya sempat email ke e-papernya. Jadi dari pihak e-paper sendiri menyatakan bahwa ini alat ini kan ada nomor emailnya kayak handphone guys. Nah, nomor emailnya itu tidak masuk ke dalam apa ya namanya, aku agak lupa ya, pokoknya tidak masuk ke dalam sistemnya e-paper gitulah, pokoknya kayak gitu aja. Dan e-papernya bilang ke saya, katanya mau diurus, diperbaiki. Nah, kalau emailnya itu sudah terdaftar, maka akan langsung bisa connect gitu guys. Dan yang aku heran kenapa nggak terdaftar gitu, jadi ya bikin bingung juga. Saya sudah nunggu sampai sekitar berbulan-bulan ya, 4 bulan apa berapa gitu, 5 bulan kurang lebih segitu, belum ada solusi juga, belum ada jawaban. Padahal kalau udah bisa connect itu enak banget, bisa canggih lah, makin canggih pokoknya. Dari jarak jauh kita bisa ngontrol e-papernya. Oke, nggak apa-apa lah, namanya itu juga gratisan juga guys. Jadi aku nggak beli, kemarin dapat hadiah dari salah satu subscriber, jadi yang sudah ngirimin alat itu, thanks, terima kasih. Beban yang saya gunakan masih seperti biasanya, jadi aku masih konsisten pakai beban di sekitar segini aja, buat di pagi sampai sore hari, sampai malam. Nanti kalau udah tidur itu bebannya jadi berkurang segini guys ya, jadi 18 watt sampai pagi, cuman kayak gitu. Voltase saat ini sekitar jam 4 masih 12,52. Ini sampai besok pagi aja turunnya paling 12,2 atau 12, pokoknya 12,2 ke atas. Ini sampai besok pagi guys. Tapi nanti paling jam 10 udah seperti ini, udah jadi 18 watt. Ya, ini ya speknya. Jadi panel surya yang saya rakit di rumah ini dan saya gunakan untuk aktivitas saya sehari-hari ini benar-benar maintenance free. Jadi saya tidak ada perawatan sama sekali. Bahkan ke atap buat panel surya aja itu aku nggak pernah buat bersihin gitu ya, nggak pernah. Paling cuman kalau pas ngevlog saya videoin dan panel suryanya selalu kelihatan bersih. Ya mungkin karena sudah terguyur hujan itu guys ya, jadi nggak perlu dibersihin. Dan untuk aki 180 Ah kali 2, saya sudah 1 tahun lebih, alhamdulillah is baik-baik aja, nggak ada
masalah. Nah, jadi seperti ini ya, 180 Ah kali 2 saya paralel. Saya tidak rakit di 24 volt karena inverter saya itu cuman 12 volt. Nggak tahu nanti kapan upgrade-nya. Dan cas aki ini saya gunakan untuk ngecas aki ini juga kalau seharian hujan dan nggak menghasilkan energi yang maksimal, takut voltase akinya di bawah 12 volt. Biar aman saya pakai cas ini di malam hari biar lebih aman. Kesimpulan vlog ini, hari ini cuacanya mendung. PLTS saya selama saya gunakan baik-baik aja, nggak pernah ada masalah. Dan saya juga selalu mengamati setiap hari, jadi apakah ada yang perlu digagas menjadi suatu bahasan dan aku sampaikan di channel ini gitu guys. Terus pengalaman juga, aku menggunakan sepeda listrik kemarin. Yang saya gunakan, saya ngecas pakai baterai ini untuk mengecas aki sepeda listrik, bukan aki sih, baterai lithium sepeda listrik itu juga alhamdulillah nggak ada masalah juga, dan sudah benar-benar enak banget. Jadi dari panel surya digunakan untuk suplai ke lampu-lampu, untuk kadang-kadang suplai TV, nggak mesti ya, kadang-kadang mesin cuci, kadang-kadang guys ya, nggak kontinu, kadang-kadang buat gerinda pas motong, tapi sebentar gitu, bukan gerindanya kerja berat jam-jaman, cuman sebentar. Misalnya aku mau kayak motong peralon kayak gitu, tuh kayak gitu-gitu aja, motong besi sekali 2 kali, cuman kayak gitu aja, dan semuanya it's aman, nggak ada masalah. Dan inverternya juga pakai itu buat gerinda tangan sama bor, dan kadang juga saya pakai buat pompa air, tapi sekarang udah nggak pernah. Dulu sering, sekarang udah nggak pernah buat pompa air karena pompa air saya kan otomatis lewat PLN guys, jadi biar saya nggak lepas-lepas pasang kayak gitu.